Ya, perkenalkan saya Yoga Cornelius semester 1 jurusan Sistem Informasi. Di sini saya mau menjelaskan mempresentasikan 6 tenses bahasa Inggris yang salah satunya yaitu past continuous tense yang artinya bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi atau berlangsung secara bersamaan di masa lampau. Maka dari itu diperlukan keterangan waktu yaitu while atau when. Rumus yang dipakai past continuous tense itu subjek plus was atau were plus verb in continuous form. Contoh kalimat positifnya I was washing my clothes when the phone rang. Bahasa Indonesianya saya sedang mencuci pakaian ketika telepon berdering. Yang kedua contoh kalimat negatifnya I was not washing my clothes when the phone rang. Yang artinya saya tidak sedang mencuci pakaian saya ketika telepon berdering. Yang ketiga kalimat question was I washing my clothes when the phone rang, yang artinya apakah saya sedang mencuci pakaian ketika berdering. Ya, yang kedua past perfect tense yang artinya itu perubahan bentuk kata kerja untuk menyatukan bahwa ada suatu kejadian atau aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum ada aksi lain di masa lampau yang akan terjadi. Yang contohnya sebagai berikut, rumusnya itu subjek plus head plus verb 3 past participle form. Yang contoh kalimat positifnya itu the girl had cried before her mother come, yang diterjemahkan artinya gadis itu menangis sebelum ibunya datang. Yang kedua itu kalimat negatifnya the girl had not cried before her mother come, gadis itu tidak menangis sebelum ibunya datang. Yang ketiga kalimat question had the girl cried before her mother come, yang artinya itu apakah gadis itu menangis sebelum ibunya datang. Ya, yang ketiga past perfect continuous tense, yaitu tense atau bentuk kata kerja untuk memulai melakukan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu atau kejadian yang sudah dimulai atau sedang berlangsung pada masa lampau tapi sudah tidak terjadi lagi di saat ini. Yang rumusnya yaitu subjek had been plus verb in continuous form. Yaitu contoh kalimat positifnya she had been studying math all day, yang artinya dia telah belajar matematika sepanjang hari. Kalimat negatifnya yaitu she had not been studying math all day, yaitu dia tidak sedang belajar matematika sepanjang hari. Yang ketiga itu kalimat question had she been studying math all day, apakah dia belajar matematika sepanjang hari. Ya, yang keempat yaitu simple future tense, yang merupakan tenses yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang akan dilakukan di waktu yang akan datang atau di masa depan. Biasanya struktur yang digunakan pada simple future tense tersebut itu tergantung pada fungsi dari apa yang ingin dikatakan. Simple future tense yaitu rumusnya subjek plus will atau be going to plus verb 1 present form. Contoh kalimat positifnya she will come to the cinema tomorrow. Kalimat negatifnya she will need come to the cinema tomorrow. Yang question will she come to the cinema tomorrow, yang kalimat positifnya yaitu bahasa Indonesianya yang bisa kita artikan dia akan datang ke bioskop besok. Yang kedua kalimat negatifnya di Indonesia kan dia tidak akan datang ke bioskop besok. Yang ketiga questionnya jika di Indonesia kan itu akankah dia datang ke bioskop besok. Ya, yang kelima yaitu future continuous tense, yaitu adalah bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada masa waktu yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik, yaitu biasanya itu menerangkan kejadian pada suatu tempat. Rumus yang digunakan future continuous tense itu subjek plus will plus be plus verb in continuous form, yaitu contoh kalimat positifnya yaitu he will be playing basketball in the playground tomorrow morning, yang arti bahasa Indonesia yaitu dia akan bermain basket di taman bermain besok pagi. Yang kedua itu contoh kalimat negatifnya he will not be playing basketball in the playground tomorrow morning, yang di Indonesia kan dia tidak akan bermain basket di taman bermain besok pagi. Contoh kalimat question will he be playing basketball in the playground tomorrow morning, yang artinya apakah dia akan bermain basket di taman bermain besok pagi. Ya, yang terakhir yaitu future perfect tense adalah tenses yang atau perubahan kata kerja untuk menyatakan sesuatu peristiwa atau menyatakan hal yang
diprediksi akan sudah terjadi, bahkan sudah selesai di masa depan. Misalnya yang sudah diprediksi itu akan mengerjakan sesuatu seperti PR, pekerjaan, atau hal yang lainnya, yaitu future perfect tense ini rumusnya subject plus will have plus verb 3 past participle form. Yang contoh kalimat positifnya yaitu I will have finished my homework by tomorrow, yang artinya saya akan menyelesaikan pekerjaan rumah saya besok. Yang kedua, kalimat negatifnya I will not have finished my homework by tomorrow, yang artinya saya tidak akan menyelesaikan pekerjaan rumah saya besok. Yang ketiga itu kalimat question, will she have finished her homework by tomorrow, apakah dia akan menyelesaikan pekerjaan rumah saya besok. Ya, sekian penjelasan dari saya 6 teknis bahasa Inggris. Saya ucapkan terima kasih.